Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah teman-teman, melanjutkan video tutorial sebelumnya. Eh, Dalam video tutorial sebelumnya, kami sudah menjelaskan tentang menu-menu dashboard, input RKS, rekapitulasi RKS, dan lain-lainnya pada menu utama ini. Jika yang belum menyimak, silakan lihat dulu dan pelajari dulu di video tutorial pertama, karena nantinya di sana dijelaskan juga cara menggunakan aplikasi ini dan ada syarat-syarat sebelum menggunakannya seperti itu ya. Ya, di tutorial penggunaan yang kedua ini kita akan belajar mengenai fitur menu laporan penggunaan di sini. Nah, dan langsung saja masuk ke menu laporan penggunaannya. Nah, aplikasi RKS PAUD laporan penggunaan. Nah, di sini ada data-data yang diambil juga dari menu awal dashboard seperti NPSN, nama sekolah, pagu, dan sebagainya. Nah, di sini untuk kembali ke menu utama atau dashboard, kita bisa klik menu utama di sini dan bisa kembali lagi ke sini dengan klik laporan penggunaan seperti itu. Nah, di menu laporan penggunaan ini ada beberapa menu atau beberapa fitur, beberapa tombol yang kami buat. Nah, untuk tombol-tombol yang di sini ada buku kas umum, BKU, ada buku kas tunai, BKT, kemudian ada buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku rekap belanja modal. Kemudian ada juga tambahan untuk eh, fitur kwitansi dan faktur nota. Nah, ini nantinya bisa digunakan jika memang diperlukan atau dibutuhkan oleh teman-teman semuanya. Nah, untuk kwitansi dan faktur atau nota ini nantinya memang inputannya masih manual, dan termasuk di sini juga untuk saat ini buku kas umum, buku kas tunai, buku bantu bank, buku bantu pajak, buku belanja modal, itu semuanya memang untuk di versi yang pertama ini masih manual. Jadi saya sarankan untuk pengerjaan dalam menu laporan penggunaan ini, lihat dulu pada buku bantu belanja di sini. Nah, di sini udah ada tombol-tombol bulannya, ada 12 bulannya. Berarti 2 tahap sekaligus 1 tahun. Nah, silakan lihat dulu di sini untuk pengerjaan awal yang lebih mudah. Atau teman-teman juga bisa lihat dulu di sini ada menu kode rekening. Nah, di sini kode rekening ada 3 ya, 5.1, 5.2, kemudian ada kode dari PBD atau perencanaan berbasis data. Nah, pada 5.1 ini kode referensinya berasal dari aplikasi manajemen aplikasi Arkas atau biasa disebut Markas. Nah, ini dari kode aplikasi, kode rekening yang terkoneksi dengan aplikasi Markas di Dinas Pendidikan, seperti itu. Kemudian ada juga 5.2. Nah, ini kode rekening dari Arkasnya juga. Nah, nanti lihat juga blok belanjanya ya. Di sini ada blok belanja. Ada blok belanja. Nah, di sini nanti yang akan kita gunakan untuk pengerjaan laporan penggunaan selanjutnya. Kemudian nanti juga ada kode PBD di sini. Ada 6 kode PBD di sini yang kami ambil langsung dari lembar PBD-nya. Ada uraian benahi, kemudian kode kegiatan di RKS. Nah, jadi kodenya itu ini. Ini nanti adalah kode kegiatan yang teman-teman masukkan di RKS teman-teman semuanya, seperti itu ya. Nah, untuk yang 5.1, 5.2 ini nanti ada blok-blok belanja seperti ini. Nah, untuk keterangan blok belanjanya nanti tersedia pada kolom yang awal, kolom akhir
Sini seperti ini, ada keterangan BHP belanja habis pakai, kemudian BBJ belanja barang dan jasa, kemudian ada belanja modal BMM seperti itu ya, untuk modal mesin berbentuk mesin seperti komputer, PC, laptop dan lain sebagainya yang berbentuk mesin. Kemudian ada BMA atau belanja modal aset tetap lainnya, nah seperti itu. Nah, berarti yang selain belanja modal, yang selain berbentuk mesin seperti itu. Contohnya di sini di 5.2 untuk BMM itu alat-alat kantor yang dari mesin itu masuk ke BMM. Kemudian ada alat peraga juga walaupun bukan mesin tapi tetap karena bentuknya peralatan masuknya ke BMM. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang BMA di sini contohnya adalah ada buku untuk perpustakaan, kemudian ada juga software-software, kemudian karya-karya musik, alat musik, lukisan dan lainnya itu masuk ke dalam belanja modal aset tetap lainnya atau BMA. Nah, apa itu belanja modal? Belanja modal sebenarnya adalah pembelanjaan yang barangnya itu tidak habis dalam jangka waktu 1 ataupun bahkan lebih, bisa 2 tahun, 3 tahun gitu, tidak habis-habis teman-teman. Jadi yang seperti itu. Nah, teman-teman bisa melihat ini dulu kode rekening untuk memahami jenis-jenis kode rekeningnya, ataupun bisa langsung masuk ke buku bantu belanja. Nah, contohnya saya masuk ke bulan Januari. Nah, di sini saya menggunakan fitur filter dari Excelnya, teman-teman. Nah, di sini sudah kami masukkan beberapa yang otomatis, tapi ada juga yang nanti teman-teman masukkan secara manual. Nah, untuk yang otomatis ini sudah terkoneksi dengan inputan RKS yang sebelumnya teman-teman kerjakan atau selesaikan seperti itu. Dan nanti di sini juga ada petunjuk juga kalau teman-teman misalkan tidak melihat hasil inputan teman-teman bisa arahkan kursornya ke sini dan lihat di sini ada keterangan penggunaan, cara penggunaan. Nah, teman-teman tinggal klik tanda filter di sini, kemudian select all untuk memastikan semua datanya masuk, gitu. Nah, kemudian nantinya dihilangkan atau unchecklist pada beberapa data seperti ini, di unchecklist pada data 0 karena ini berarti bukan inputan saya gitu ya. Kemudian kolom jumlah, karena ini jumlah yang masuk di sini itu adalah jumlah dari input RKS, jadi tidak kita pakai. Nah, sedangkan jumlah belanja ini adalah jumlah yang dari sini, yang jumlah total di sini. Nah, jadi biarkan saja yang jumlah belanja. Jadi yang di unchecklist adalah hanya jumlah. Nah, kemudian bisa di unchecklist juga yang blank atau tanda strip gitu ya. Nah, ini kemudian setelah selesai klik OK saja. Nah, maka semuanya sudah masuk seperti itu. Nah, di sini ada volume satuan, harga satuan, dan jumlah total belanjanya. Nah, seperti itu. Dan nanti teman-teman tinggal masukkan saja tanggal pembelanjaan realnya pada pembelanjaan yang nyatanya teman-teman ya. Sesuai dengan pembelanjaan yang dilakukan satuan pendidikan teman-teman semuanya.
contohnya ini di bulan Januari, kalau memang masuk di bulan Januari, silakan teman-teman masukkan tanggal Januarinya. Tapi kalau misalkan ternyata digeser atau ke yang lain, bisa juga masukkan belanja yang lain gitu. Karena ini buku bantu belanja ini sifatnya hanya untuk membantu pengerjaan laporan penggunaan teman-teman seperti itu. Nanti di sini juga ada jenis belanja. Nah, di sini jika diklik ada petunjuk juga. Petunjuknya lihat kode pada menu Koring. Koring itu adalah menu kode rekening yang tadi ada yang telah kita bahas di awal seperti itu. Nah, silakan teman-teman dipaskan atau dilihat lagi pembelanjaan teman-teman dengan jenis belanjanya pada Koring. Nah, seperti itu. Kemudian, di buku bantu belanja ini juga ada menu-menu seperti ini. Ada BKU, BKT, bank, pajak modal. Nah, ini terhubung sama menu-menu lain juga. Contohnya seperti ini, BKU, BKT, bank, pajak, belanja modal, bantu belanja. Nah, seperti itu. Nah, jika teman-teman masuk setelah selesai mengerjakan bantu belanja, mungkin teman-teman bisa masuk ke buku kas umum dulu atau buku kas tunai dulu, terserah. Cuman untuk lebih mudahnya menurut saya lebih baik ke buku kas umum dulu. Nah, masuk ke kas umum, di sini ada tanda merah lagi. Ini nanti berisi keterangan atau penjelasan tentang cara pengisian kolom ini, begitu ya. Nah, seperti ini. Ada kolom nomor, ada tanggal, ada nomor bukti. Nah, kemudian di sini ada format nomor buktinya ya. Jadi jika masuk ke kode tahap 1, berarti ikuti format tahap 1. Jika misal di sininya tahap 2, jadi ikuti format tahap 2 seperti itu. Nah, perbedaan antara BKU dengan BKT yang ini adalah jika BKU itu yang dimasukkan adalah umum, sedangkan BKT ini masih sifatnya uraian atau rincian. Contohnya adalah seperti ini rincian pembelanjaan dari BKU. Nah, contohnya kita kembali lagi ke bantu belanja di Januari. Ini ada 4 pembelanjaan atau penganggaran untuk honor. Jadi kita masukkan saja ke BKU nomor 1 misalkan, kemudian masukkan tanggalnya, kemudian masukkan format seperti ini. Karena di tahap 1 jadi formatnya BOP garing 1 garing Paudreg garing tahun 2023 garing nomor urut BOP-nya. Di sini nomor urut 1, berarti kita masukkan 1 seperti itu. Nah, karena ini buku kas umum, jadi bisa teman-teman masukkan honorarium PTK misalkan, karena nanti ternyata di sini di buku bantu belanja tanggal belanjanya sama misalkan. Teman-teman di BKU masukkan saja karena tanggalnya sama, kemudian jenisnya juga sama. Silakan masukkan saja ke BKU-nya ini 1 seperti ini agar pengerjaannya tidak terlalu lama seperti itu ya. Silakan masukkan, kemudian nanti pemasukan dan pengeluarannya disesuaikan juga dengan di buku bantu belanja. Kemudian setelah selesai seperti ini, barulah nanti di
Nah, di sini lihat dulu jumlahnya 300 dikali 4 gitu ya. 300 dikali 4 1.200.000. Berarti karena ini pengeluaran sifatnya pembelanjaan maka masuk pada kolom pengeluaran. Seperti ini. Nah, ini minus. Kalau bentuknya seperti ini minus. Kenapa minus? Karena belum ada pemasukan. Nantinya silakan sesuaikan lagi dengan pencairan atau rekening BOP teman-teman semuanya, yang nanti rekeningnya juga dimasukkan data rekeningnya ke bank sini, buku pembantu bank maksudnya ya. Seperti itu. Nah, di sini minus karena memang belum dimasukkan itunya ya. Nah, kembali lagi ke pembahasan yang tadi. BKU itu secara umum, sedangkan BKT ini rinciannya. Nah, kita masukkan saja lagi seperti tadi, nomor, kemudian tanggalnya, kemudian masukkan juga nomor BKU di sini. Bisa di copy paste ataupun ditulis lagi manual. Cuman saya lebih merekomendasikan untuk copy paste karena jika menggunakan fitur copy paste bisa lebih cepat juga. Nah, seperti itu. Nanti di sini bisa dituliskan lagi honorariumnya juga di copy paste seperti itu. Nanti ditambahkan rinciannya di bawahnya. Jadi ini biarkan kosong, nggak apa-apa juga. Nanti tambah misalkan BKT-nya di sini ada 1 rinciannya, atau diberi strip, tanda strip seperti ini. Honor guru pendidik LTA Nah, jika bermasalah seperti ini karena tanda strip itu dibacanya rumus, teman-teman. Jadi memang saya lebih merekomendasikan untuk memberi tandanya pada kolom di sini ya. Bisa tanda strip, bisa langsung menggunakan angka di sini, atau di sini juga menggunakan angka, silakan saja. Misal 1 honor pendidik. Nah, seperti itu. SLTA. Nah, nanti di bawahnya S1, kemudian honor tenaga administrasi dan sebagainya seperti itu ya. Nanti pengeluarannya dimasukkan di barisan yang sini sesuai dengan barisan rinciannya. Jadi jangan di yang atas honorariumnya, karena ini BKT ini adalah rincian dari pembelanjaan di BKU seperti itu ya teman-teman. Oke, kemudian BKU BKT sudah. Nanti teman-teman juga bisa melihat bank di sini. Di sini sudah saya isi ya, sesuai dengan pengambilan kemarin. Di sini ada info, ada pengecekan, dan kemudian ada pencairan yang pertama. Nah, ini nanti informasi ini dimasukkan juga ke dalam BKU dan BKT-nya sesuai dengan tanggal di sini, bulan di sini. Jadi masukkan saja pada BKU bulan tersebut, BKT bulan tersebut, dan untuk bulan yang memang belum ada pencairannya silahkan dibuat nihil atau biarkan saja seperti itu ya. Nah, kemudian ada menu pajak. Di menu pajak ini
di sini juga saya lebih prefer untuk teman-teman copy paste saja dari perpajakan yang ada di BKU. Nah, itu juga yang sedikit membedakan BKU dengan BKT. Karena di BKU pajak itu dimasukkan juga ke dalam BKU. Nah, sedangkan untuk di BKT pajak itu tidak perlu dimasukkan. Nah, untuk pajak di sini, misal nanti di BKU-nya ada makan minum seperti itu ya. Nanti masukkan saja di sini nomornya, nomor berapa, terus lihat juga bulannya. Nanti masukkan tanggalnya, nanti lihat nomor BKU-nya berapa. Kemudian masukkan uraiannya. Nah, di sini uraian pelunasan atau penerimaan pajak apa seperti itu. Nah, di sini kemudian ada penerimaan pajak dan pengeluaran seperti itu. Jika di dalam realitasnya teman-teman membeli, pajaknya sudah otomatis dihitungkan dalam total pembelian, maka silakan di sini jenis pajaknya apa dan berapa harga pajaknya. Kemudian masukkan juga pengeluarannya di sini langsung. Misal di sini pajaknya 10.000, masukkan juga pengeluarannya 10.000 seperti itu. Nah, selanjutnya ada belanja modal. Nah, belanja modal di sini seperti yang tadi dibahas di awal, belanja modal itu adalah belanja barang yang tidak akan habis dalam penggunaannya dalam kurun waktu 1-2 tahun ke depan seperti itu, bahkan lebih. Nah, seperti PC dan lain sebagainya, meja, kursi, nah itu masuk modal juga. Nah, untuk pembelanjaan modal silakan teman-teman lihat kembali kepada BKU ataupun BKT untuk menginputkan atau di copy pastekan ke halaman atau menu belanja modal di sini. Nah, seperti itu teman-teman. Nanti di sini seperti yang tadi saya jelaskan. Untuk yang ada tanda merah seperti ini, nantinya akan ada keterangan. Nah, seperti ini nanti silakan dipelajari, dipahami keterangannya juga. Nah, seperti itu. Kemudian di sini sudah selesai semua menu-menunya, fitur-fitur yang ada pada laporan penggunaan. Kemudian ini seperti yang tadi saya sebutkan di awal, ada tombol kwitansi dan faktur atau nota. Nah, ini itu fitur tambahan sebenarnya. Jika memang teman-teman butuh untuk membuat kwitansi, faktur atau nota, silakan teman-teman buka. Ini nanti diganti, diklik kanan, kemudian change picture, nanti ganti dengan logo teman-teman seperti itu. Nah, di sini juga nanti ada keterangan seperti ini. Di sini dimasukkan tanggal lunas bayarnya dan di sini tanggal pembelanjaannya. Sama juga seperti faktur seperti itu. Di sini diisi kode BKU. Nah, di sini nanti ada keterangan juga. Kemudian di sini ada jenis jabatan atau spesifikasi dari faktur atau nota yang teman-teman keluarkan. Seperti itu teman-teman. Terima kasih sudah menyimak. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan tentang tutorial cara penggunaan aplikasi RKS BOSP PAUD reguler yang kami buat di versi pertama ini. Kemungkinan besar pasti masih banyak kesalahan ataupun kekurangan dari kami yang nantinya mungkin akan kami update kembali untuk lebih detailnya.
jika ada eh, kesalahan ataupun error data, silahkan hubungi kami. Teman-teman bisa juga lihat di sini ada web kami, jadi teman-teman bisa menghubungi kami. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.